Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Muhammad Lutfi Khairuddin kembali bisa menyapa pemirsa. Saat ini saya berada di depan Masjid Syekh Zayed, ya, Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan di Desa Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kepada pemirsa tentang situasi di dalam Masjid Syekh Zayed di Solo ini. Saya sebelum ini sudah pernah membuat video di sini. Pemirsa bisa lihat di channel saya sebelumnya, ya, di konten saya sebelumnya, yaitu kemegahan Masjid Syekh Zayed, yaitu di channel YouTube Bung Lutfi Official, ya. Di situ saya sudah pernah ngevlog di sini, membuat video di sini. Namun pada saat itu Masjid Syekh Zayed ini masih belum dibuka untuk umum. Artinya sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Presiden Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab, yaitu Syekh Muhammad bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, sudah diresmikan tapi belum dibuka, ya. Sehingga saya kesini lagi karena ini sudah dibuka untuk umum, ya, sejak bulan Februari tahun 2023 ini. Maka saya kembali menyajikan video kepada pemirsa, dan kostum yang saya kenakan pun juga tetap pemirsa seperti sebelumnya. Pemirsa ingat saya memakai baju dan kopiah ini, ya, di Masjid Syekh Zayed ini. Nah, hari ini pagi hari, ya, usai melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah di Masjid Syekh Zayed ini, saat ini hari Sabtu tanggal 29 Juli, ya, tahun 2023 Masehi, ya, yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram, ya, tahun baru Hijriah, ya, 1445, ya, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Alhamdulillah pagi hari saat ini waktu menunjukkan pukul 5:25 waktu Indonesia Barat. Saya sudah pernah menjelaskan kepada pemirsa tentang Masjid Syekh Zayed ini, ya, tentang arsitektur, kemudian negara Uni Emirat Arab, sebuah negara kaya minyak di kawasan Teluk begitu, ya, di Timur Tengah, ya, di Middle East, dan termasuk salah satu di antara negara Arab begitu yang beribu kota di Abu Dhabi, yang saat ini presidennya bernama Muhammad bin Zayed. Sebelumnya namanya Syekh Khalifah bin Zayed, ya, kakak tirinya sebelumnya adalah Muhammad bin Zayed, presiden pertama Uni Emirat Arab. Jadi 3 presiden begitu. Nah, Uni Emirat Arab ini adalah sebuah negara yang terdiri dari 7 emirat atau 7 provinsi kalau di Indonesia, atau 7 negara bagian misalnya itu di Amerika Serikat. Apa saja itu? Yaitu Abu Dhabi, kemudian Dubai, kemudian Fujairah, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al-Khaimah, dan Sharjah begitu, ya. Jadi 7, ya, ada 7 tadi negara emirat begitu di Uni Emirat Arab. Saya ulang, ya, yaitu Abu Dhabi, kemudian Dubai, kemudian Fujairah, Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah, dan Al-Quwain. Jadi itu 7 emirat atau 7 provinsi yang menjadi persatuan atau United Arab Emirat, negara Persatuan Emirat Arab. Nah, pemirsa bisa saksikan pagi hari saat ini sangat ramai sekali, banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah, ya, baik menggunakan roda 4, kemudian roda 2, kemudian bus, ya, al-hafilah, ya, ataupun mobil seperti ini as-sayyarah begitu dengan plat nomor dari berbagai daerah, ya. Ini B pemirsa dari Jakarta begitu. Nah, pemirsa bisa saksikan karena masjid ini sudah dibuka begitu, termasuk kemarin ketika Idul Fitri, ya, tahun ini, kemudian Idul Adha sudah dipakai untuk sholat Id begitu, ya. Ini suasana pagi hari di dalam, pemirsa bisa saksikan. Setelah ini pemirsa saya ajak masuk ke dalam untuk melihat, karena masjid ini dibuka secara terbatas begitu. Bahkan karena ini masjid yang berbau pemerintah, ya, apalagi pemerintah 2 negara, yaitu pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Uni Emirat Arab, maka nuwun sewu, Pak, maka aturannya tidak sembarangan begitu, ya, untuk masuk ke masjid ini, termasuk harus
dicek barang-barang bawaan begitu. Nah, ini pemirsa bisa saksikan suasana pagi hari sangat ramai sekali. Ini memang Masjid Syekh Zayed ini menjadi tempat bisa dikatakan ikon wisata baru ya, selain ikon wisata religius begitu di Solo, khususnya bagi para wisatawan begitu, bagi para pengunjung begitu yang melintas atau berada di Provinsi Jawa Tengah termasuk ke daerah istimewa Yogyakarta ya, itu mampir di sini pemirsa di Masjid Syekh Zayed ini untuk menunaikan ibadah sholat fardu khususnya ya, secara berjamaah sholat maktubah. Nah, di luar masjid di pelataran pemirsa bisa saksikan banyak sekali para pedagang begitu ya, yang datang dari yang menjajakan barang dagangannya begini. Coba saya wawancara salah satu ini ya, ini. Assalamualaikum Mas. Saya Lutfi dari Malang. Pak Ahmad saking pundi Pak? Oh, Pamekasan, Medunten, Madura. Nje. Pundi Pademawun apa Telanakan apa Batu Marmar? Oh, Pakong. Nggih. Kebetulan Pak Bupatinya rencang kula Mas Badrut Tamam itu. Waktu kuliah di Malang. Saya di UIN, beliaunya di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Jurusan Psikologi, Ilmu Nafas. Nggih. Berapa kali Pak ke Masjid Syekh Zayed ini? Oh, nembe baru nggih. Nggih, monggo Pak, nggih. Malang, nggih. Tapi asli Kediri. Sukun, Pak. Kula Kediri Pelemahan, celakipun Pare, dekatnya Pare. Di mondok itu Kediri. Di mana mondoknya, Mas? Ploso. Oh, Ploso Al-Falah. Di Gus sinten? Sedaya tempat mereka. Oh, nggih. Nggih, Gus Dah, Gus Kausar. Terus putranipun Gus Mi ini Gus Sabut, Gus Robert dan lain-lain. Nggih, monggo Pak nggih. Assalamualaikum. Nah, pemirsa itu tadi jamaah pengunjung Masjid Syekh Zayed dari Pamekasan Madura ya, luar biasa begitu. Ini sangat ramai sekali para jamaah yang datang pemirsa. Sekarang saya ajak pemirsa untuk masuk ke dalam ya. Karena masjid ini nanti setelah jam 6 akan dibersihkan begitu dan ditutup, nanti dibuka lagi jam 11 menjelang sholat dhuhur sampai jam 4 menjelang asar, setelah asar begitu ya. Kemudian sebelum maghrib sampai jam isya jam 8, kemudian jam 10 juga akan disteril begitu. Nah, ramai sekali pemirsa ya. Bagi Anda yang berkunjung ini jangan khawatir kalau yang perutnya mungkin perlu diisi ya. Di luar banyak sekali yang menjajakan makanan maupun minuman begitu, sambil bisa lesehan begitu ya. Ada tikar. Ini sangat ramai sekali. Saya jalan ke sini pemirsa. Nah, ini kebetulan ada gereja pemirsa di sini. Nah, simbol toleransi barangkali ya. Artinya berdekatan dengan masjid ya. Masjid ini dulu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya adalah bekas depo Pertamina pemirsa. Depo Pertamina atau terminal BBM, full terminal ya, yang ada di sini. Nah, ini pintu gerbangnya pemirsa, gapuranya begitu. Nah, ramai. Nah, pemirsa, ini adalah gapura Masjid Syekh Zayed. Saya ajak pemirsa untuk masuk. Untuk masuk ke dalam Masjid Syekh Zayed, barang bawaan Anda akan diperiksa melalui pintu detektor seperti ini. Oke, permisi, Mbak. Nah, tasnya akan ditaruh seperti ini pemirsa untuk dicek ya, seperti di airport begitu. Tidak boleh ada senjata tajam misalnya, silet, gunting dan seterusnya, termasuk korek api. Ya, makanan, minuman tidak boleh bawa masuk kecuali air putih saja yang boleh dibawa masuk ya Pak. Oh nggih, terima kasih Mbak. Nah, pemirsa, saya ajak masuk ke dalam. Bagi Anda yang bawa alas kaki, baik sepatu ya, atau al-khida ataupun sandal an-na'al, maka di luar sana ada orang yang menjajakan kresek ya, berjualan kresek begitu, tapi infak ya, jadi seikhlasnya begitu, untuk biar tidak kotor begitu. Seperti ini pemirsa ya, kresek gitu. Nah, ini suasana di luar. Sekali lagi saya ajak masuk pemirsa ya. Saking pundi Bu? Blitar. Oh, Blitar, kecamatan pundi? Panjen Kidul. Oh, ke Panjen Kidul kota nggih.
Kula saking Kediri aslinya, saking Malang. Nggih, Tanggi. Pun ping pinten ten mriki? Oh, sepindah. Saking pundi badhe ten pundi niki? Klewer. Oh, Pasar Klewer. Belanja batik, Bu nggih? Nggih, monggo sekecakaken sehat-sehat, Bu nggih. Nah, pemirsa, sandalnya ditaruh di kresek pemirsa biar tidak kotor ya. Nah, seperti ini ya. Masukkan ke kresek. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini pemirsa suasana di dalam Masjid Syekh Zayed. Nah, seperti ini. Nah, saya taruh dulu sandalnya ya. Di sini tempatnya di sini pemirsa. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini pemirsa suasana di dalam Masjid Syekh Zayed ini di pintu depan ya, di gerbang depan begitu, yang berada di sisi timur ya. Nanti saya ajak masuk ke dalam melihat tempat wudhu. Ini apa ini? Ini prasasti pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, by the grace of Allah Subhanahu wa taala, Jami Syekh Zayed Al-Kabir Solo, Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Syekh Zayed Grand Mosque Solo, diresmikan inaugurated by President of the Republic of Indonesia, Rais Jumhuriyah Indonesia yaitu Joko Widodo, kemudian President of the United Arab Emirates, Raisud Daulah Emirat Lil Arabiyah Al Mutahadiyah yaitu His Highness beliau yang mulia Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yaitu pada tanggal 14 November tahun 2022 ya. Diresmikan ini waktu itu sebelum atau di sela-sela menjelang pembukaan konferensi tingkat tinggi G20 atau G20 di Nusa Dua Bali waktu itu. Syekh Muhammad bin Zayed ini Uni Emirat Arab walaupun bukan negara anggota atau bukan member dari kelompok G20, namun beliau adalah undangan karena Indonesia waktu itu adalah presidensi dari G20 begitu atau G20. Ini prasastinya pemirsa. Kemudian ini ada sekali lagi masjid ini dibiayai sepenuhnya 100% oleh pemerintah Uni Emirat Arab pemirsa ya, yaitu Presiden Muhammad bin Zayed begitu ya. Ini ada apa ini? Al-Maghfurlah Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan ya. The late His Highness Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. The most valuable advice for my children is to keep away from arrogance. I believe that the great and strong people cannot buy the credit or weaken it by treating people with modesty and tolerance. Tolerance among human baggage matters. One should be merciful and peaceful toward his fellow human brothers. Jadi almarhum yang mulia Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yaitu presiden pertama Uni Emirat Arab atau first president of United Arab Emirates, itu memberikan nasihat, yaitu nasihat yang paling berharga untuk anak-anakku adalah menjauhkan diri dari kesombongan atau arogan. Saya percaya bahwa orang-orang hebat dan kuat tidak dapat direndahkan atau dilemahkan, yaitu dengan memperlakukannya secara rendah hati dan bertoleransi. Toleransi di antara sesama manusia menciptakan rasa kasih sayang. Seseorang sebaiknya penuh rasa kasih dan damai terhadap sesama manusia saudaranya. Jadi nasihat untuk tidak sombong, karena sombong ini sifat akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita dengan menghaki atau merasa berhak begitu atas haknya Allah. Itu tidak boleh sombong itu pemirsa, karena cepat atau lambat orang yang sombong akan jatuh seperti Fir'aun. Siapa mengira orang yang begitu kuat sebagai raja mengaku Tuhan, semua orang takut kepada dia, kemudian dengan Nabi Musa dia bisa jatuh begitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di Laut Merah. Nah, saya ajak pemirsa untuk masuk. Ini sudah mulai cahaya udah mulai kelihatan ya. Para pengunjung tampak bersuah foto begitu. Ini tengah di suasana masjid pemirsa. Kalau ini jalan untuk perempuan ya, untuk jamaah perempuan di pinggir jalan ini apa yang sebelah kanan ini atau lin nisa. Lah ini lir rijal begitu tempat wudhunya. Ini lantainya sangat bersih sekali pemirsa. Jadi memang sangat terawat sekali begitu ya, karena tidak main-main ini suasana di luar. Ini kalau melihat dari
performan para jamaah ini mungkin tidak dekat ya, alias jauh ini, di luar kota Solo, Surakarta, atau di luar provinsi Jawa Tengah begitu, yang kebetulan melintas atau memang mengunjungi sini, mengunjungi Masjid Syekh Zayed ini. Nah, oke, saya ajak muter sebelum masuk ke dalam. Sekali lagi, lah ini menaranya pemirsa, ada 4 menara di sini ya. Ya, ini ada kubahnya yang tengah ini. 1, 2, 3, 4 menara ini melambangkan 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Atau kalau mau dikembangkan lagi, melambangkan 4 mazhab dalam fikih ya, yaitu mazhab Hambali, kemudian Hanafi, Maliki, dan Syafi'i begitu. Nah, seperti ini pemirsa. Ini taman di luar ya. Nah, sangat Mas. Nah, ini suasana tamannya pemirsa, sangat tertata rapi, bersih, indah sekali, beautiful ya. Di sana tidak jauh pemirsa, yaitu posisi dari stasiun kereta api atau train station Solo Balapan yang sangat legendaris, lagunya Didi Kempot itu. Neng stasiun balapan Kota Solo yang jadi kenangan. Wah, saya nggak hafal ini pemirsa, mohon maaf. Itu di sebelah sana. Kemudian di sana, timur sana, mana itu? Timur laut apa tenggara itu? Ada terminal Tirtonadi. Posisinya juga tidak jauh. Jadi aksesnya sangat mudah karena masjid ini berada di tengah kota begitu. Sekali lagi di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari ya. Nah, ini ke sana pemirsa, ini petunjuk arah begitu ya. Ada area sholat, kemudian ablution wudhu, toilet, restroom. Saya ajak mas. Terus kemudian ada huruf apa ini? Huruf Jawa ini, Hono Coroko ini. Nah, saya ajak. Nah, ini pemirsa, seperti ini, ya, luar biasa begitu. Nah, sangat indah sekali. Jadi sekali lagi ini sudah dibuka untuk sholat berjamaah ya, khususnya sholat maktubah, sholat fardu begitu ya, sholat 5 waktu. Nah, seperti ini pemirsa, suasana pagi hari ba'da atau setelah after sholat subuh begitu ya. Jadi setelah ini akan dibersihkan begitu, disteril lagi. Jadi memang sangat terawat begitu ya. Nah, ini sekali lagi suasana di sisi sebelah selatan ini pemirsa ya. Seperti ini ada kolamnya ini ya. Tapi tidak ada ikannya ini pemirsa. Ada tulisannya apa ini? Kolam sedang dalam perbaikan ya. Kemudian di luar juga ada tempat wudhu ya. Jadi ada tempat wudhu, tapi di dalam juga ada. Karena kalau di luar ini tentu tidak ada toilet bagi Anda yang mau buang air besar atau buang air kecil, nanti tempatnya di dalam ya. Saya ajak masuk dulu untuk melihat tempat wudhu ya, sebelum saya ajak menuju ke tempat sholat. Jadi ornamennya luar biasa ya. Jadi ornamen-ornamen Timur Tengah, arsiteknya pemirsa, jadi keemas-emasan begitu ya. Jadi memang suasananya seperti di negara Arab ini ya. Jadi masjid ini merupakan mirip ya, atau hampir sama begitu, tapi lebih apa ya, lebih tidak luas begitu dari Masjid Syekh Zayed yang ada di ibu kota Abu Dhabi di negara Uni Emirat Arab. Dan kebetulan sebelumnya mohon maaf, saya ada saudara sepupu ya di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, yang menjadi kepala bagian public relation atau humas di Indonesian Embassy in United Arab Emirates. Jadi kedutaan besar Republik Indonesia di Uni Emirat Arab di ibu kota Abu Dhabi. Namanya Mas Ahmad Imam ya. Mas Ahmad ya, sehat-sehat di Abu Dhabi. Insya Allah saya ke sana nanti ya. Nah, kota terbesarnya Dubai, sangat terkenal sekali. Kalau bicara Dubai, ada Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia ya. Ini pemirsa, toilet tempat wudhu ya untuk laki-laki yang perempuan di sana. Karena saya laki-laki, saya di sini aja pemirsa. Ini ada lift begitu ya untuk menuju ke lantai atas begitu. Tapi liftnya masih bisa nggak ya? Nanti saya ajak ini.
Oh, sudah bisa pemirsa. Nah, saya ajak lihat tempat wudhu dulu ya. Oke. Ini turun pemirsa di bawah ya. Jadi di basement begitu ya. Di bawah tanah begitu. Tempat wudhunya seperti ini. Ada toilet juga ya. Nah, sangat luas sekali. Di sebelah sana ada pemirsa. Kemudian di sebelah sini, nah ini wastafel ya. Bagi Anda yang mau cuci muka, kemudian ngaca ya. Ini ada kaca begitu, luar biasa. Bersih sekali. Ya. Ini peringatan lantai basah pemirsa, caution wet floor. Nah, Pak. Nah, ini wastafelnya luas. Kemudian ini tempat buang air kecil ya. Tapi bagi Anda yang mungkin kurang lega dengan tempat buang air kecil seperti ini, maka ada toiletnya pemirsa ya, yang bisa jamaah pengunjung Masjid Syekh Zayed ini gunakan ya. Dilarang mandi di toilet. Oh, nggak boleh mandi ini. Yang warnanya hijau ini terbuka. Nah, ini seperti ini kondisinya. Ini yang toilet duduk ya. Kemudian ada yang toilet jongkok seperti ini. Nah, dan seterusnya. Ya, pemirsa, saya tidak akan berlama-lama di sini. Ya, saya ajak kembali ke atas begitu. Sekali lagi, Masjid Syekh Zayed ini sudah dibuka untuk umum. Pemirsa yang hendak sholat berjamaah begitu, sholat fardu, silakan monggo begitu untuk datang di Masjid Syekh Zayed ini. Coba kita gunakan lift. Nah, luar biasa pemirsa, hanya ada 3 lantai. Kita ke lantai 2 ya. Nah, kita ke lantai 2. Liftnya seperti ini pemirsa. Pengunjung di luar masih sangat banyak sekali, ramai begitu. Rata-rata kalau saya lihat itu mereka para wisatawan ya, wisatawan domestik. Ya, ini kita udah tiba di lantai 2. Nah, ini pemirsa. Mohon maaf pemirsa, masjidnya sudah ditutup ini. Atau kita lewat pintu tengah ya. Sepertinya mudah-mudahan masih belum ditutup begitu. Karena kalau sudah ditutup tentu saya tidak bisa menyediakan, tidak bisa menampilkan video secara lengkap ini kepada pemirsa begitu. Ya, ini suasana di luar. Nah, itu Mas, sampun ditutup nggih? Mau ngevlog sebentar, izin Mas. Mungkin beberapa menit saja. Cuma memperlihatkan dari dalam kepada pemirsa YouTube saya ini. Mas, nuwun izin beberapa menit mawon di dalam. Nggih, dari YouTuber saya, Bung Lutfi Official nama YouTube-nya nggih. Mau di live apa? Mboten live. Oh, nggih. Nggih, sekedap mawon. Matur suwun. Lah ini pemirsa, area sholatnya di dalam sini ya, alhamdulillah. Nah, ini itu yang untuk perempuan, jamaah perempuan. Ini yang laki-laki di sini. Luar biasa bagus ya. Alhamdulillah, memang mau dibersihkan, disteril pemirsa, sehingga saya ini tadi khawatir ya tidak bisa masuk begitu. Kalau harus menunggu nanti siang tentu lama, karena setelah ini saya harus ke Yogyakarta, kemudian kalau ada waktu mau ke Semarang begitu. Nah, ini pemirsa beberapa sisi, kemudian ini tempat untuk Al-Quran begitu ya. Bagi Anda yang mau mengaji, membaca Al-Quran ya, itu disediakan di sini begitu. Nah, ini tengahnya pemirsa, kubah tengah begitu, dari dalam tertera surat ayat kursi ya begitu ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi jamaah yang masih di dalam masih diperbolehkan, tapi bagi yang sudah di luar sepertinya sudah di stop begitu. Nah, ini tempat pengimamannya pemirsa, mihrabnya, kemudian podium begitu ya. Tempat atau mimbar begitu, tempat untuk khutbah ya. Untuk khutbah, baik khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha begitu, ataupun untuk ceramah ya. Karpetnya sangat empuk sekali dan bersih sekali, luar biasa. Ini sekali lagi suasana di dalam tempat sholat dari Masjid Syekh Zayed di kota Surakarta atau kota Solo begitu. Nama resminya sesungguhnya Surakarta ya. Solo itu nama yang tidak resmi begitu, barangkali begitu. Bagi pemirsa yang tahu silakan ditulis di kolom komentar, karena namanya pemerintah kota Surakarta kalau di papan-papan nama itu. Kemudian wali kota Surakarta itu Gibran Raka Buming Raka, putranya Presiden Jokowi ya. Nah seperti ini. Nah ini pemirsa, jamaah perempuan, jamaah laki-laki sekali lagi ya, ini ya pemirsa ya, di dalam Masjid Syekh Zayed. Begitu, warnanya kuning-kuning keemasan ya. Oke pemirsa, saya ajak pemirsa untuk sekarang melihat di luar lagi begitu ya. Dan saya akan menjelaskan secara lebih mengenal lagi tentang masjid ini. Mas, matur sembah nuwun. Nggih. Lah ini pemirsa, Bapak security-nya. Assalamualaikum, matur suwun. Nggih. Ya, alhamdulillah pemirsa ya. Nah, jadi suasana di Masjid Syekh Zayed pemirsa di kota Surakarta atau di kota Solo ya. Memang kalau bicara Uni Emirat Arab itu negara yang kaya minyak. Dan salah satu dari negara teluk yang dekat dengan teluk Persia itu ada Uni Emirat Arab, ibu kotanya Abu Dhabi ya. Presidennya sekarang adalah Syekh Mohammed bin Zayed. Kemudian ada negara Qatar, ibu kotanya Doha, pemimpin negaranya Emir Qatar yaitu Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifah Al Thani atau Al Thani. Kemudian ada negara Arab Saudi, rajanya itu ya, yaitu Khadimul Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz, Raja Salman bin Abdul Aziz Arab Saudi. Kemudian ada Oman ya, ibu kotanya Muscat. Rajanya sekarang sudah berganti ke anaknya kayaknya atau adiknya itu, Sultan Qaboos dulu pemimpin negara Oman itu. Kemudian ada Raja Hamad, Bahrain ibu kotanya Manama. Itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Teluk Persia. Kalau bicara Teluk Persia itu tentu identik dengan negara Irak, Iran pemirsa. Makanya dulu ketika Irak itu diserang Amerika Serikat setelah menginvasi Kuwait, itu dinamakan dengan Perang Teluk begitu ya. Jadi Gulf countries kalau dalam bahasa Inggris itu negara-negara teluk. Nah seperti ini pemirsa suasana di luar Masjid Syekh Zayed ya. Itu kubahnya pemirsa. Nah ini ada kolam. Nah ini ada two flags, dua bendera pemirsa. Yang sebelah kanan pemirsa sudah tidak asing, merah putih, bendera kita, bendera nasional kita yaitu Indonesia. Kemudian di sebelahnya sayang tidak terkena angin ya, jadi benderanya tidak kelihatan gitu karena terlipat atau nekuk kalau dalam bahasa Jawa itu bendera Uni Emirat Arab yang warnanya mirip dengan bendera Palestina itu ya, bendera otoritas Palestina ya. Jadi Daulah Filastin, presidennya Mahmud Abbas Abu Mazen yang menggantikan Abu Ammar atau Yasser Arafat. Nah sekali lagi ini luar dari Masjid Syekh Zayed. Ini kalau tadi sisi selatan, ini sisi utara pemirsa. Ini Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani ini nama pahlawan nasional ya, yang ada di nama jalan yang merupakan alamat dari Masjid Syekh Zayed ini ya, atau Masjid Besar Syekh Zayed, Masjid Raya, Grand Mosque. Jadi luar biasa, bersih sekali ya. Waktu peresmian Presiden Jokowi, kemudian Presiden Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed berdiri di sini ya. Nah pengunjung masih terus berdatangan ini sepertinya, tapi dibuka ini pemirsa ya.
memang sejatinya masjid itu harus dibuka 24 jam full kalau menurut saya itu. Jadi kecuali kalau misalnya untuk dibersihkan ya jangan lama-lama begitu. Apalagi ini masjid baru sehingga animo masyarakat sangat tinggi sekali untuk mengunjungi masjid ini. Apalagi rata-rata pengunjungnya itu tidak dekat-dekat alias jauh-jauh, masa disuruh nunggu nanti kan begitu. Apalagi ini wisatawan, pemirsa bisa saksikan ada bus, ada apalagi itu elf, kemudian bison apalagi dan roda 4 yang lain itu parkir di sisi utara maupun di sisi timur atau di depan Masjid Syekh Zayed ini, luar biasa. Jadi ini tamannya pemirsa. Ini pohon apa ini? Pemirsa mungkin tahu ini. Ini kurma apa ini? Tarm ya, kurma ya. Atau buah apa ini? Nah, tadi ada ketika saya menunggu pintu masuk ketika mau sholat subuh tadi sekitar jam 4 saya lagi ngopi di depan, itu ada orang yang bincang-bincang. Saya sambil tidur-tiduran saya dengarkan obrolannya itu. Dikiranya ini masjidnya Al Zaitun. Kok namanya Zaitun? Oh beda, bukan. Zaitun itu kan nama pesantren yang lagi rame itu di Desa Mekarjaya, Kecamatan apa itu, Gantar ya, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kalau ini nama orang, nama presiden pertama pendiri negara Uni Emirat Arab, Syekh Zayed ya. Jadi itu memang tidak semua masyarakat paham, maka saya dengan membuat video di sini itu tentu memberikan pemahaman kepada pemirsa tentang masjid ini pemirsa. Masjid Syekh Zayed dinamakan Syekh Zayed karena pembiayaannya 100% dibiayai oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Ya, Syekh Zayed adalah presiden pertama. Ibarat Indonesia itu Masjid Insinyur Soekarno. Ya. Itu seperti itu. Jadi diabadikan begitu loh ya. Menjadi nama sebuah masjid, dan tentu kalau diabadikan sebuah masjid itu beliaunya muslim ya. Begitu. Nah, seperti itu. Pemirsa misalnya punya dana, punya uang yang banyak juga bisa membangun masjid dengan namanya ya kan. Misalnya nama jenengan siapa, nama Anda, nama kamu misalnya nama Anda begitu. Nah, atau nama orang tuanya misalnya begitu. Apalagi yang sudah meninggal, sudah wafat begitu. Nah, saking pundi Bu? Blitar. Oh, Blitar nggih. Blitar pundi? Oh, Karangtengah. Nggih, monggo. Jadi dari Blitar pemirsa ya, Jawa Timur ya. Ibu-ibu ini ya yang tentu selain beribadah sholat begitu, karena ini juga ikon wisata, mereka berfoto-foto. Bahkan mungkin ada juga yang membuat video begitu seperti yang saya lakukan sekarang ya. Karena akan menjadi kebanggaan begitu sudah berkunjung ke Masjid Syekh Zayed di kota Surakarta ini. Itu. Nah, apalagi sekarang di era media sosial, mungkin orang yang nggak seneng itu dibilang pamer, riak dan seterusnya. Tapi itu tergantung niatnya lah. Seperti saya ini juga, innamal a'malu binniyah itu kan, segala sesuatu tergantung niatnya itu kan. Kita niatnya kan, apalagi channel YouTube Bung Lutfi Official ini channel informatif dan edukatif begitu ya. Memang namanya ilmu itu harus disampaikan. Sekali lagi ilmu harus disampaikan, jangan disimpan. Apalagi kalau kita melihat sifat wajib Rasul, itu ada tablik, itu menyampaikan. Jangan kitman, menyembunyikan ya sifat wajibnya itu. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Artinya ilmu itu harus disampaikan, jangan disimpan. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Orang punya ilmu kemudian diam itu salah. Ya, disampaikan itu bisa lewat lisan seperti ini maupun lewat tulisan, mungkin dengan menulis artikel di media, misalnya di jurnal, menulis di koran, di media, maupun menulis buku misalnya. Nah, itu pemirsa. Jadi tahu jangan bilang tidak tahu begitu ya. Itu dosa begitu ya. Kalau orang memiliki persepsi yang negatif misalnya terhadap kita, ya silahkan saja, karena itu kan haknya. Yang penting kita tidak seperti itu ya. Jadi kita harus selalu berhusnudzon. Tadi waktu sholat subuh itu dibaca surat Al-Hujurat ayat 12 itu ya. Jadi untuk kita itu tidak mencari-cari kesalahan begitu terhadap orang lain begitu ya. Artinya harus selalu berbaik sangka. Nah, ini sekali lagi pemirsa, jamaah yang masih ada di pelataran Masjid Syekh Zayed berfoto-foto ya.
bersuah foto begitu ya. Jadi suasananya memang seperti di Timur Tengah ini pemirsa. Dan insya Allah kalau saya nanti ada kesempatan begitu ya, apalagi ada saudara begitu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, saya akan berkunjung ke sana mengevlog, membuat video untuk pemirsa di Masjid Syekh Zayed yang di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, dan nanti saya akan bergeser kurang lebih 1 jam begitu ya ke kota Dubai, jaraknya seperti Malang ke Surabaya. Di Dubai ada menara Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia ya. Kemudian disusul menara Petronas kalau nggak salah begitu ya, di Kuala Lumpur Malaysia. Jadi WTC runtuh sekarang tertinggi di New York itu Amerika Serikat ketika peristiwa 11 September. Sekarang posisi tertinggi diduduki Burj Khalifa sebagai menara tertinggi di dunia begitu. Nah pemirsa, ini ada bunder-bunder apa ini, kubah itu ya. Kalau yang di sini nampak 6 ya. Kalau saya disuruh memberi makna itu bisa-bisa aja. Kenapa 6? Ini jumlah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, Injil dan Al-Quran, kemudian iman kepada utusan-utusan Allah, Rasulullah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, maupun iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi kalau mau dihubungkan itu bisa saja. Nah, ini pagi hari pemirsa ya, karena lantainya sangat bersih ya, sehingga memang kalau Anda duduk-duduk di sini ngobrol bersantai sangat nyaman sekali begitu ya. Seperti para jamaah yang pemirsa saksikan di sini ya. Ini ada mas-mas security juga, tadi ada mbak-mbak juga yang mengatur ketertiban ya di Masjid Syekh Zayed ini. Perlu sekali itu security ini. Bagaimanapun kan mereka juga bagian dari pengurus ya, atau takmir gitu. Takmir itu yang memakmurkan begitu ya, masjid begitu ya. Itu tapi saya tidak melihat satupun orang dari Uni Emirat Arab, karena saya mendengar kemarin pemerintah Uni Emirat Arab juga takmirnya ini ada yang dari Arab sana itu kan. Jadi saya tidak melihat tadi. Kalau ada saya bisa ajak dialog begitu ya pemirsa. Jadi bil lughah al-arabiyah ya. Jadi with Arabic language ya. Of course, certainly, top-an. Nah, ini kubah pemirsa ya. Begitu. Saya kira sudah saya endorse semua kepada pemirsa. Setelah ini video saya akhiri ya, karena barangkali pemirsa yang berkunjung ke Masjid Syekh Zayed ini ya, itu sangat berkesan. Dan bagi Anda yang belum berkunjung, silahkan berkunjung begitu. Misalnya ada kegiatan atau keperluan begitu ya, atau wisata ke Jawa Tengah maupun daerah istimewa Yogyakarta, mampir ke sini karena ini di tengah kota. Itu posisi dari Masjid bin Zayed ini secara geografis berada di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ya, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia, benua Asia, tepatnya Asia Tenggara, planetnya planet bumi, alamnya alam dunia ya pemirsa, bukan alam akhirat loh ya. Nah pemirsa, itu ada church, gereja ya, dan lebih duluan itu pemirsa, lebih lama. Jadi jangan dikira ini dipas-paskan, tidak. Itu lebih lama duluan. Ada gereja, kemudian ini dibangun masjid begitu. Nah, kemudian pemirsa bisa saksikan ada ibu yang memakai jilbab merah dan bawahnya putih, merah putih seperti bendera Indonesia. Ibu-ibu itu berarti sangat nasionalis sekali pemirsa. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sajikan kepada pemirsa tentang Masjid Syekh Zayed ya, bin Sultan Al Nahyan, presiden pertama Uni Emirat Arab, yang namanya dibuat nama di masjid di Solo ini karena masjid ini dibiayai pemerintah sana, pemerintah Uni Emirat Arab, dan bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Jadi hubungan kedua negara ini sangat baik antara Presiden Muhammad bin Zayed. Beliau sebelum presiden adalah putra mahkota Abu Dhabi. Ketika Syekh Khalifah, presiden yang kedua itu sudah tidak bisa menjalankan tugasnya karena sakit, Syekh Muhammad bin Zayed itu yang menjalankan tugasnya sebagai putra mahkota Abu Dhabi. Ketika beliau wafat, Syekh Khalifah ini Syekh Muhammad bin Zayed langsung menggantikannya begitu.
Demikian laporan saya dari Masjid Syekh Zayed di kota Surakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.